Masih terus berusaha Greg Nwokolo. Ya, kita lihat di sini bagaimana Greg mampu mencuri bola tadi. Ya, kita melihat di sini melewati beberapa hadangan para pemain PSMS Medan. Ya, justru kita melihat para pemain PSMS Medan tampak begitu panik dan kebingungan untuk mematikan pergerakan dari Penjaga gawang timnas Indonesia. Kostas. Oh, iya. Pelanggaran dilakukan pemain PSMS. Iya. Area pertahanan dari PSMS Medan. Fabio Lopez. Greg Nwokolo. Masih Greg Nwokolo. Usaha melewati Edi Sibung. Pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Edi Sibung terhadap Greg Nwokolo. Ya, untuk kedua kalinya kita melihat Edi Sibung memang harus melakukan pengawalan yang ekstra ketat terhadap Greg Nwokolo. Sebelumnya juga Edi Sibung melakukan pelanggaran terhadap Greg. Namun pelanggaran yang kedua ini akhirnya membuahkan Melakukan serangan ke jantung pertahanan Persija, sedangkan para pemain Persija kita melihat di sini. Masih bisa dikejar oleh Otomaniani di daerah pertahanan Persija. Kembali Leonardo Martinzada. Masih Sada. Iya. Masih mengenai kaki Banda Herman. Sebuah penetrasi dari Martinzada. Ya, nyaris membuat gawang Persija ini terancam. Dalam tayangan ulang kita lihat. Ya, Sebuah ironi tentunya bagi Persija melihat bagaimana menurunnya tingkat produktivitas seorang Greg Nwokolo memasuki putaran kedua. Pemain yang begitu rajin mencetak gol dan juga kita melihat tandemnya kali ya, dibandingkan dengan pemain-pemain Persija yang tampak hingga menit ke-15 ini saya melihat mereka tampak masih begitu santai dibandingkan dengan PSMS, dan memang bagi PSMS karena mereka dituntut untuk bisa memenangkan pertandingan ini, maka agresivitas pun harus ditunjukkan untuk memberikan tekanan terhadap kubu Persija Jakarta. Kembali Bonario. Pelanggaran Otomaniani ya. terhadap Ramdhani Lestaluhu. Ya, kita melihat bagaimana agresivitas antara kedua pemain ini. Octavianus yang biasanya berada di lini depan. Wingback timnas Indonesia. Ini dia pemain yang berusia 29 tahun. Pelanggaran Banda Herman terhadap Marcus Horizon. Ya, tepat sekali. Kartu kuning diberikan wasit terhadap Abanda Herman. Sebenarnya kalau kita lihat dalam tayang ulang, justru yang menabrak sebenarnya Marcus Horizon karena dia yang memang menyongsong keluar. Ada tangan kita melihat dari Ya, seorang mungkin Abanda Herman. lebih bergerak leluasa untuk mencari celah dan menempatkan posisi, membuka ruang. Baik sekali kita melihat di sini Bonario dan akhirnya termakan oleh Esteban Guillen. Tidak juga mau ketinggalan. Ade Suendar ini memang masih sangat susah ya, sangat sulit. Ya. Karena PSMS biar bagaimanapun adalah tim yang memiliki pengalaman sangat baik. Karena selain di ajang ISL, PSMS juga menjadi wakil Indonesia di ajang Piala AFC. Danan Puspito mengangkat bola. Danan Puspito masih digagalkan oleh barisan pertahanan PSMS Medan. Kali ini pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Danan Puspito terhadap Eli Eboy. Banda Herman. Ismet Sofian. Oh. Iya.
Ramdhani Lestaluhu. Nyong Ambon. Leozada. Ramadhani. Berusaha melewati barisan pertahanan, kembali ke Ottomaniani. Lepaskan umpan Ottomaniani. Masih ada Pian Janka. Oh. Ya, kembali kita melihat tepat sekali. Ini adalah kali kedua seorang Ramdhani Lestaluhu melakukan pelanggaran, dan kali ini juga cukup keras kita melihat. Iya, Ramdhani melakukan pelanggaran terhadap Ramadhani. Cukup familiar kedua nama ini. Persita Tangerang dan Persitara Jakarta Utara. Sedangkan PSIS Semarang sudah pasti terdegradasi tahun ini. Ottomaniani. Ya, kita lihat di sini intervensi dari seorang Ismet Sofyan cukup impresif, meskipun kepalanya mengenai sepatu seorang Ottomaniani. Iya, iya. Dan tidak mengerti. Tahanan PSMS Medan. Danan Puspito. Greg Nwokolo. Kembali ke Danan Puspito. Oh. Pemain tanpa kompromi, Edi Sibung. Ya, tentunya juga harus diwaspadai. Marcus Horizon. Robert Cino Pugliara. Pergantian pemain tampaknya kembali dilakukan oleh Persija Jakarta. Baru saja masuk Muhammad Ilham. Ya, tampaknya menggantikan Ramdhani. Ramdhani Lestaluhu. Ini dia Edi Sibung yang senantiasa sibuk mengawal benteng pertahanan PSMS Medan di sisi sebelah kanan. Kedua kapten kesebelasan ini kerap kali bertemu, Bung. Iya, betul. Dan memang posisi yang ada, maksud saya posisi yang sama yang ditempati oleh kedua pemain ini, memang membuat keduanya kerap kali beradu. Elie Boy. Oh, baik sekali. Terjatuh Elie Boy di kotak penalti Persija Jakarta. Tapi bukan sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Ebanda Herman pada saat dia menghentikan pergerakan dari Elie Boy. Dan memang kita jelas sekali terlihat bola. Iya. Bola yang memang akhirnya kesalahan dilakukan oleh para pemain Persija pada saat mereka sudah mampu menguasai bola di area pertahanan, memasuki area penalti dari PSMS Medan. Edi Sibung. Edi Sibung. Pendek ke Elie Boy. Masih Elie Boy. Diapit oleh dua pemain Persija. Danan Puspito. Dan juga kapten kesebelasan Ponario Astaman. Ini dia Elie Boy. Pemain yang baru saja memperoleh peluang emas. Iya. Pergerakan Elie Boy yang cukup merepotkan. Khawatirkan juga apabila seorang Octavianus Maniani justru harus menjalani skorsing akibat akumulasi kartu kuning menjelang akhirnya ISL musim ini, dan kembali sebuah pelanggaran dari Fabio Lopez. Iya. Lopez tampaknya juga masih belum di posisi mereka di klasmen akhir. Namun sejauh ini aksi-aksi yang diperlihatkan oleh Fabio Lopez masih jauh dari harapan. Dan kalau kita melihat tadi bagaimana Bambang Pamungkas tengah dipersiapkan untuk masuk, boleh jadi dia akan menempati posisi yang saat ini ditempati oleh Lopez untuk kemudian Bambang berduet dengan Aliudin, tandemnya yang memang cukup produktif. Elie Boy
Terlepas bola dari Elie Boy. Lewat ke kanan, Leo Zada. Kembali ke Elie Boy. Masih Elie Boy. Pelanggaran dilakukan oleh Danan Puspito. Lagi-lagi Danan memang harus memarking habis seorang Elie Boy. Ya, dan kita tahu bagaimana kelengahan seorang Danan yang kehilangan bola di babak pertama berakhir dengan terjadinya gol bagi PSMS Medan. Kita melihat jelas sekali Danan kesulitan. Pergantian pemain yang ketiga atau yang terakhir dilakukan oleh Persija Jakarta. Bersiap-siap masuk Bambang Pamungkas menggantikan Aliudin. Ya, kita lihat tampaknya pelatih Danurindo masih mempercayai seorang Greg Nwokolo dan juga untuk kemudian menarik Aliudin dan menggantikannya dengan BP. Kita tunggu apakah duet striker ini akan bisa menjadi penyelamat atau bisa menjadi penentu kemenangan bagi Persija. Ismet Sofian mengangkat bola ke depan. Ada Fabio Lopez. Pelanggaran jelas terhadap sekali Bambang Pamungkas, Bung, dari Aun Karbini. Jelas sekali kita melihat tadi Aun Karbini mendorong seorang Bambang Pamungkas, dan ini adalah situasi yang sangat familiar tentunya bagi seorang Ismet Sofian yang mencetak gol. Ya, kita melihat di sini hanya sedikit dorongan kepada Bambang Pamungkas dan situasi yang sangat familiar bagi Ismet Sofian yang mencetak gol di pertandingan terakhir melawan Delta Sidoarjo, ataupun Bambang Pamungkas yang kita tahu juga memiliki tendangan yang keras. Dan waspadalah seorang Marcus Horizon. Kita nantikan sebuah set piece bagi Persija Jakarta, hanya beberapa sentimeter di depan kotak penalti PSMS Medan, dihadapi oleh 3 pemain nasional Indonesia, BP, Ismet, dan juga Ponario Astaman. Kita nantikan. Ya, tampaknya Bambang yang akan mengambil. Bambang Pamungkas. Dan Greg Nwokolo, gol! Sebuah tendangan yang sangat manis dari Bambang Pamungkas diakhiri dengan gol dari Greg Nwokolo. 1-1. Ya, kita melihat akhirnya Greg Nwokolo mengakhiri mimpi buruknya di depan gawang dan bisa mencetak gol berkat bola rebound dari tendangan bebas seorang Bambang Pamungkas. Dan kita melihat juga di sini bagaimana Marcus Horizon yang juga tidak bisa berbuat apapun. Kita melihat tendangan yang sangat sempurna dari BP diselamatkan oleh Marcus mengenai mistar dan gawang kosong oleh seorang Greg Nwokolo. Gol ke-16 seorang Greg, sebuah buah yang sangat manis bagi seorang Greg Nwokolo di pertandingan ini. Ya, upaya Marcus Horizon untuk membuang bola keluar memang sudah dilakukan, namun memang masih mengenai tiang, dan ini yang akhirnya memberikan keuntungan bagi Persija. Bola rebound, dan bagaimana Greg Nwokolo lepas dan tanpa ada satupun pemain PSMS yang memerhatikan pergerakan dari Ismet Sofian. Danan Puspito, Pugliara. Kembali ke Danan Puspito. Dari sisi sebelah kanan pertahanan PSMS Medan, melepaskan umpan Danan Puspito. Masih cukup baik antisipasi Edi Sibung. Sebuah pelanggaran Danan Puspito terhadap Edi Sibung.